Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Asia, mahasiswi dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Palangkaraya. Di video ini saya akan menjelaskan kembali mata kuliah tentang pengantar ekonomi dari bab 1 hingga bab 14 secara ringkas dan mudah dipahami. Di bab 1 ini kita akan membahas tentang paradigma ekonomi Islam. Dalam Islam, realitas kehidupan itu terdiri dari 3 hubungan. Yang pertama ada hablum minallah, hubungan dengan Allah. Yang kedua ada hablum minannas, hubungan manusia dengan sesama manusia. Dan yang ketiga ada hablum minafsi, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Sedangkan dalam paradigma ekonomi Islam, fondasi utamanya yaitu tauhid, syariah, dan akhlak. Sumber hukumnya berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ciri-ciri paradigma ekonomi Islam itu harus adil, halal, dan mencapai kemaslahatan maupun falah. Pendekatan kajian dalam ekonomi Islam itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada induktif. Induktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal khusus terlebih dahulu untuk digabungkan ke dalam bagian umum. Sedangkan deduktif itu sebaliknya dari induktif. Metode deduktif ini digunakan untuk menghasilkan hukum syariat Islam yang langsung diturunkan dari nas Al-Quran dan Sunnah. Di bab 2 ini kita akan membahas tentang definisi, konsep, dan ruang lingkup dalam ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam adalah pengelolaan sumber daya sesuai dengan prinsip syariah. Kriterianya harus dilakukan oleh pelaku ekonomi, objeknya halal, aturannya sesuai dengan syariah, dan tujuannya untuk kemaslahatan. Perbedaannya dengan ekonomi konvensional, berdasarkan tujuan, ekonomi konvensional hanya memikirkan keuntungan atau profit dan utilitas. Sedangkan dalam Islam, tujuannya untuk maslahah dan falah. Sumber aturan dalam ekonomi konvensional itu berdasarkan akal, sedangkan dalam Islam itu berdasarkan wahyu dan akal. Kepemilikan dalam ekonomi konvensional itu bersifat bebas atau absolut, sedangkan dalam Islam itu kepemilikan hanya milik Allah dan manusia hanya sebagai amanah. Ruang lingkup dalam ekonomi Islam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konsumsi. Dalam konsumsi itu harus halal, tidak boros, dan tidak israf. Produksi itu bermanfaat dan harus sesuai dengan etika bisnis Islam. Sedangkan distribusi itu seperti zakat, infak, sedekah, perdagangan yang halal. Bab 3 kita akan membahas tentang metodologi ekonomi Islam. Metodologi ekonomi Islam adalah ide atau cara dalam prinsip dasar ekonomi Islam. Filsafat ilmu Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ontologi. Ontologi adalah apa objek yang akan dikaji. Objek yang dikaji itu seperti manusia, harta, dan aktivitas ekonomi. Lalu yang kedua ada epistemologi, dari mana sumber ilmu. Sumber ilmu itu berasal dari wahyu dan akal. Dan yang ketiga ada aksiologi, untuk apa ilmu digunakan. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan, kemakmuran, dan keadilan. Lalu ada sumber ilmu. Sumber ilmu itu berasal dari 2. Yang pertama ada nakli atau wahyu, yang berlandaskan dari Al-Quran, landasan utama seluruh hukum termasuk ekonomi, dan sunnah itu sebagai penerapan ekonomi. Yang kedua ada akli atau akal, yang digunakan untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip syariah. Lalu metode dalam ekonomi Islam itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada induktif. Induktif itu melihat fakta dan contoh nyata dari Al-Quran dan Sunnah. Contohnya seperti larangan riba dalam penjualan. Yang kedua ada deduktif, itu prinsip umum syariah yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi modern. Lalu ada peran metodologi untuk menentukan halal dan haram, nilai moral, dan solusi kontemporer. Di bab 4 kita akan membahas tentang ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Ada 4 fase utama dalam lintas sejarah. Fase pertama atau disebut juga dengan masa fondasi, yang dimulai dari awal sejarah Islam hingga 450 Hijriah. Pada masa ini, yaitu masa Nabi, Rasulullah SAW mewariskan 2 fondasi utama dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang membahas tentang pasar adil, larangan riba, dan zakat.
Islam dan sistem ekonomi sosialis. Dalam karakteristik sistem ekonomi sosialisme, kepemilikan negara itu lebih dominan, adanya pembatasan kepemilikan pribadi, dan pemerataannya itu bersifat absolut. Sedangkan karakteristik dalam ekonomi Islam itu kepemilikan pribadi diperbolehkan, tapi tetap bertanggung jawab, distribusinya melalui mekanisme syariah seperti zakat dan wakaf, bukan paksaan negara, keseimbangan antara kebebasan dan keadilan. Lalu perbandingannya itu dapat dilihat dari worldview, pertimbangan nilai dan moral, harmoni antara kepentingan individu dan sosial, permasalahan ekonomi yaitu eksploitasi dan pertentangan kelas, dan kepemilikan sumber daya. Nah, di bab 7 ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi Islam. Masalah yang sering muncul dalam sistem ekonomi Islam itu adalah tentang pemanfaatan sumber daya yang langka atau terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Timbulnya itu karena ketidakadilan, korupsi, dan salah kelola, bukan kelangkaan. Karakteristik dalam ekonomi Islam itu ada ekonomi ketuhanan atau tauhid. Segala aspek tidak boleh lepas dari nilai tauhid yang harus selalu mengaitkannya dengan unsur-unsur ketuhanan. Lalu ada ekonomi akhlak. Komponen akhlak dalam Islam itu harus diintegritaskan dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Lalu ada ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi kerakyatan memberikan kesempatan yang sama bagi siapa saja untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Lalu ada ekonomi pertengahan atau seimbang, yang tidak boleh berlebih-lebihan dan hidup harus seimbang. Lalu pilar ekonomi Islam ada keadilan, keseimbangan, kemaslahatan. Distribusinya seperti zakat, infak, wakaf, pajak syariah, dan mekanisme pasarnya itu bebas tetapi moral. Selanjutnya di bab 8 kita akan membahas tentang maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Definisi maqasid syariah yaitu tujuan atau maksud ditetapkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, maqasid syariah adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syariah dalam semua atau sebagian besar kasus hukum. Tingkatannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada daruriyah, adalah penegak kemaslahatan agama dari dunia. Tujuan hukum Islam dalam bentuk daruriyah ini mengharuskan pemeliharaan terhadap 5 kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan daruriyat al-khams, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lalu di yang kedua ada hajiyah, didefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya tidak ada dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder atau sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia. Yang ketiga ada tahsiniyah, yaitu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang ada diketahui oleh akal sehat. Lalu ada tujuan utamanya yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Perannya dalam ekonomi yaitu mengatur konsumsi halal, produksinya baik, distribusi yang adil, landasan kebijakannya fiskal, dan moneternya syariah. Bab 9 kita akan membahas tentang perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Yang pertama ada homo ethicus, merupakan konsep kemanusiaan yang bersifat altruistik, kooperatif, jujur, dan dapat dipercaya. Karena pada homo ethicus yang dipentingkan bukan hanya self-interest tetapi juga public interest. Dalam model ini, pemenuhan kesejahteraan manusia tidak semata-mata hanya bersifat materi tetapi juga bersifat non-materi. Yang kedua ada homo islamicus, punya cakupan yang lebih komprehensif dan bertujuan untuk mencapai hukum dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia, lingkungan, dan juga dirinya sendiri. Sifat positif dalam manusia yaitu beriman, berakhlak, suka menolong, adil, takwa, berjiwa tenang, dan lain-lain. Dan yang sifat negatif yaitu lemah, lalai, pamer, serakah, kikir, curang, dan zalim. Sedangkan konsumsi dalam perspektif Islam itu tidak boleh berlebihan atau israf, harus halal dan thayyib, dan harus mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Sedangkan produksi dalam perspektif Islam itu harus sesuai dengan syariah yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas, tidak membahayakan orang lain, dan harus bermanfaat. Di
Di bab 10, kita akan membahas tentang konsep harta dalam Islam. Harta juga diartikan sebagai segala sesuatu yang bernilai atau bermanfaat yang manusia cenderung untuk memanfaatkannya itu di waktu yang akan dibutuhkan. Sedangkan bentuk dan jenis dalam Islam itu ada dua. Yang pertama ada barang bebas, yaitu barang-barang yang tersedia dengan berlimpah dan setiap orang dapat memperolehnya dengan bebas. Contohnya itu seperti udara dan air. Lalu ada barang ekonomi, adalah barang-barang yang penyediaannya itu relatif jarang atau bahkan bisa langka. Kepemilikan harta dalam Islam itu ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara, kepemilikan mutlak, kepemilikan relatif, dan fungsinya itu pemenuhan kebutuhan hidup, ibadah sosial, dan penggerak ekonomi. Nah, di bab 11 kita akan membahas tentang perbedaan. Di bab 11 ini kita akan membahas kita akan membahas tentang larangan utama dalam ekonomi Islam. Ada 3 larangan utama dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu larangan maisir. Maisir sering juga disebut dengan qimar yang artinya taruhan atau perlombaan. Yang kedua ada larangan gharar. Secara etimologis, kata gharar disebut juga dengan al-khatar, sesuatu yang membahayakan, yaitu sesuatu yang tidak diketahui kepastiannya benar atau salah. Jenis-jenisnya ada gharar dalam sikhat akad, yaitu kalimat transaksi, dan gharar dalam objek transaksi. Lalu larangan yang ketiga itu ada larangan riba dalam transaksi. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sementara menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Jenis-jenisnya ada riba nasiah yang terjadi pada utang piutang sehingga disebut juga dengan riba duyun. Lalu ada riba fadl terjadi dalam jual beli atau barter sehingga lazim disebut dengan riba buyu. Larangan lain itu seperti monopoli atau ihtikar, penipuan, manipulasi harga atau taksir. Tujuan untuk larangan ekonomi Islam itu untuk menjaga keadilan pasar dan stabilitas ekonomi. Di bab 12 ini kita akan membahas tentang peran pemerintahan dalam ekonomi Islam. Fungsi negara dan pemerintahan yaitu untuk menjaga keadilan dan menghilangkan ketidakadilan, melindungi keamanan kehidupan dan properti individu serta hukum dan ketertiban, membuktikan bahwa etika bisnis itu diterapkan, menerapkan mekanisme pasar ke dalam praktik yang sesuai untuk kepentingan semua individu, mengatur kehidupan ekonomi dan meletakkan beberapa aturan, menggerakkan dan mengelola barang publik, melaksanakan pelayanan publik, dan menjaga jaminan sosial. Tujuannya adalah untuk komitmen terhadap ketentuan syariah, komitmen terhadap urutan prioritas yang diberikan secara umum oleh syariat, keterkaitan yang kuat antara fungsi atau tujuan pemerintahan Islam dan ketersediaan sumber daya, kepatuhan pada prinsip kebebasan ekonomi dan perlindungan properti pribadi, prinsip tanggung jawab sosial, dan syura. Lembaganya itu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Badan Amil Zakat Nasional, Dewan Syariah Nasional, dan Majelis Ulama Indonesia, serta Badan Wakaf Indonesia. Nah, di bab 13 kita akan membahas tentang instrumen peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam, tentang kebijakan fiskal dan moneter syariah. Kebijakan fiskal itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ada 2 prioritas utama dalam kebijakan fiskal, yaitu yang pertama adalah mengatasi defisit APBN dan mengatasi masalah-masalah APBN lainnya. Yang kedua ada mengelola stabilitas ekonomi makro, antara lain terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran. Pendapatan dalam kebijakan fiskal yaitu ghanimah, zakat, usyur sedekah atau bea cukai, jizyah, kharaj, dan wakaf. Sedangkan pengeluarannya yaitu fakir miskin, pelayanan publik, dan infrastruktur. Sedangkan dalam kebijakan moneter, keberhasilan kebijakan moneter itu dipengaruhi oleh 3 indikator. Yang pertama ada uang beredar, pengendalian pergerakan nilai tukar, dan target inflasi. Macam-macam jenis uang ada uang komoditas, uang representasi, uang fiat, digital money atau dikenal dengan e-money, atau uang elektronik, dan digital currency.
Tujuannya untuk stabilitas nilai uang dan kesejahteraan ekonomi optimal dengan pemenuhan lapangan. Sumber ekspansi moneter Islam itu pembiayaan defisit APBN, ekspansi moneter karena flat money creation via simpanan di perbankan. Nah, di bab terakhir kita akan membahas tentang peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Baitul Mal wa Tamwil (BMT) itu terdiri dari 3 unsur kata pokok, yaitu bait yang artinya rumah, mal artinya harta, dan tamwil artinya pengembangan harta. Tujuan mulia dibentuknya BMT adalah untuk membantu pengusaha mikro kecil dan menengah untuk dapat mengakses pembiayaan dalam rangka mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan volume transaksi. Peran masyarakat dalam sektor keuangan sosial Islam adalah sebagai peran masyarakat dalam jis, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Peran dan partisipasi masyarakat pada sektor pendidikan ekonomi dan keuangan syariah, yaitu perlu adanya perguruan tinggi dan pesantren.